Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah, dan kita akan berdiskusi tentang alasan mengapa NU atau Nahdlatul Ulama harus dibubarkan. Sejak berdirinya, NU memang sering membuat ulah. Oleh karena itu, NU harus segera dibubarkan. Inilah alasan mengapa NU harus dibubarkan. Alasan pertama, NU sangat gigih menentang segala bentuk penjajahan. NU pernah memberikan fatwa bahwa perang melawan orang kafir hukumnya adalah fardu ain. Ini berlaku apabila orang-orang kafir menginvasi wilayah kaum muslimin. Seluruh penduduk wajib mempertahankan wilayahnya semaksimal mungkin. Bahkan bila terpaksa, siapapun, baik anak-anak, perempuan, fakir, miskin, orang tua, wajib ikut berjihad dengan kemampuan mereka masing-masing. Haram hukumnya bagi mereka kaum muslimin untuk lari apabila perang telah berkecamuk dan mereka berjumpa dengan pasukan musuh. Alasan kedua, NU harus dibubarkan adalah NU pernah menghimpun laskar-laskar untuk melawan penjajah Belanda yang dianggap kafir dan dolim. Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah didirikan oleh ulama Nahdlatul Ulama menjelang akhir pemerintahan Jepang. Laskar Hizbullah berada di bawah komando spiritual Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan secara militer dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Adapun Laskar Sabilillah dipimpin oleh Kiai Haji Maskur. Banyak anggota Ansor NU yang merupakan pemasok paling besar dari pasukan Hizbullah ini. Para kiai dan para santri tidak hanya bergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah, tetapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Itu alasan kedua, NU harus dibubarkan. Alasan ketiga, NU harus dibubarkan karena pernah mencetuskan resolusi jihad. Ketika Indonesia akan kembali dirampas oleh penjajah selepas proklamasi kemerdekaan, para kiai se-Jawa dan Madura mengadakan rapat di kantor ANU atau Ansor Nahdlatul Ulama. Ketika itu huruf U ditulis dengan OE atau U dan E, makanya ANU adalah kepanjangan Ansor Nahdlatul Ulama. Mereka atau para kiai itu melakukan pertemuan pada tanggal 21 Oktober 1945. Setelah rapat darurat selama sehari semalam non-stop hanya untuk waktu sholat dan makan, maka pada tanggal 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad fisabilillah yang belakangan dikenal dengan resolusi jihad. Sedangkan tokoh ulama yang memprakarsai resolusi jihad ini salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan Kiai Haji Abbas Buntet. Akibat dari resolusi jihad ini, dengan semangat takbir yang dibukikan oleh Bung Tomo, yang takbir itu memang disarankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, maka terjadilah perang rakyat melawan sekutu pada tanggal 10 November di Surabaya. Alasan keempat, NU harus dibubarkan adalah NU pernah menyetujui Piagam Jakarta. Keterlibatan NU dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar sangat vital. Para tokoh NU terlibat dalam Panitia 9 BPUPKI pada tahun 1945 dan menghasilkan dokumen yang bernama Piagam Jakarta. NU dan tokoh-tokoh pejuang muslim lain
menerima penghapusan 7 kata karena tuntutan kaum Kristen di bagian timur. Apabila kalimat menjalankan syariat Islam bagi penganutnya tetap tidak dihapus, maka saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia. Demi persatuan bangsa, NU menyetujui Piagam Jakarta. Itulah alasan keempat NU harus dibubarkan. Alasan kelima NU harus dibubarkan adalah NU bergabung dengan TNI. Setelah perang kemerdekaan hampir usai dan kaum sekutu masih mengancam kedaulatan Indonesia, banyak di antara anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang bergabung dengan TNI. Para laskar ini aktif melakukan perlawanan terhadap para penjajah, bahkan mereka menumpas pemberontakan DITII dan seterusnya. Dan akibat dari TNI terus melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda dan sekutu ini, diakuilah eksistensi negara Indonesia yang saat itu telah dideklarasikan. Seandainya tentara Indonesia saat itu belum terbentuk, maka dan tidak melakukan perlawanan, maka bisa jadi Indonesia sebagai negara belum diakui oleh dunia. Dan pengakuan tersebut diakui oleh Belanda dalam perundingan Konferensi Meja Buntar atau KMB. Alasan keenam NU harus dibubarkan karena NU dan TNI bersama rakyat pernah menghabisi PKI yang beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia. Kemudian alasan ketujuh NU harus dibubarkan adalah karena NU sangat menentang disintegrasi bangsa. Gerakan separatisme, radikalisme, konflik ras dan agama sangat dibenci oleh NU. Karena hal itu sangat bisa menghancurkan Indonesia dan bisa mencederai kemanusiaan. Alasan kedelapan NU harus dibubarkan adalah NU seringkali membubarkan kajian-kajian yang berisi narasi provokatif, mengkafirkan orang lain, bersifat politis, dan sekaligus NU ini seringkali menjaga tempat ibadah agama lain agar tidak diganggu oleh kaum intoleran. Kemudian alasan ke-9 NU harus dibubarkan karena NU tetap melestarikan budaya nenek moyang, budaya lokal dan Islam tradisional. Ini sangat mengganggu karena itu NU harus dibubarkan. Kemudian alasan ke-10 NU harus dibubarkan karena NU seringkali mendukung pemerintah yang sah, pemerintah yang dipilih secara demokratis melalui pemilu. Apalagi hingga saat ini Presiden Indonesia masih dijabat oleh seorang muslim. Maka dengan fakta sejarah ini kita tahu siapakah yang ingin membubarkan NU. Artinya narasi-narasi yang menggiring agar NU dibubarkan sudah bisa kita deteksi dari mana narasi itu berasal. Itulah alasan mengapa NU harus dibubarkan oleh pihak-pihak tertentu, karena NU merupakan salah satu ormas yang sangat setia terhadap Indonesia mulai sebelum Indonesia berdiri hingga mungkin ila yaumil qiyamah. Demikian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.